Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amira Nabila dengan NIM 07031282429165. Yang dimana saya akan mempresentasikan esai yang sudah saya buat dengan tema skill komunikasi bagi politisi. Dan yang berjudul Kemampuan Bercerita dan Diskusi, Senjata Rahasia dalam Membangun Relasi Sosial bagi Politisi. Nah, pada esai ini, saya ingin menyampaikan 4 hal penting, yaitu yang pertama, apa pentingnya relasi sosial bagi politisi? Yang kedua, apa salah satu cara untuk membangun sebuah relasi? Yang ketiga, skill komunikasi apa yang diperlukan politisi untuk membangun relasi tersebut? Dan yang keempat, contoh seorang politisi yang menanamkan skill tersebut. Nah, pada bab pertama, saya menekankan bahwasannya keterampilan berbicara menjadi salah satu hal yang sangat penting, terutama bagi seorang politisi yang diharuskan untuk dapat menggiring opini publik dan mengubahnya menjadi sarana dukungan dan kekuatan politik. Menurut Sandono, keterampilan berbicara mencakup 4 hal, yaitu bercerita, dialog, pidato, dan berdiskusi. Yang dimana pada esai ini, saya memicu dua bentuk keterampilan berbicara yang berguna bagi politisi dalam membangun relasi sosial dengan berbagai pihak seperti kolega, pemilih, dan masyarakat luas, yaitu kemampuan bercerita dan berdiskusi. Pada bab isi, saya menjelaskan bahwasannya relasi sosial bagi politisi itu adalah hubungan timbal balik antar politisi dengan berbagai pihak seperti konstituen, partai politik, organisasi masyarakat, birokrasi, serta berbagai bagian sistem politik lainnya. Mengapa relasi sosial ini sangat penting bagi politisi? Karena contohnya relasi sosial dengan konstituen dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan akuntabilitas. Begitu pula dengan relasi sosial dengan partai politik, yang dimana seorang politisi bergantung pada dukungan partai untuk mencalonkan diri dan menjalankan program-program mereka. Bahkan relasi sosial dengan pengusaha juga menguntungkan dengan dalam mendukung finansial politisi dan membiayai kampanye politik mereka. Nah, namun untuk membangun sebuah relasi, tentunya politisi harus melakukan pendekatan dengan konstituen dan masyarakat luas. Salah satunya adalah dengan membentuk personal branding atau memperkenalkan citra diri seorang politisi ke masyarakat luas. Nah, saat ini media sosial menjadi ajang pembangun citra diri yang paling marak di kalangan politisi. Untuk menunjukkan hal tersebut, seorang politisi harus memiliki keterampilan bicara yang baik. Salah satunya adalah kemampuan untuk bercerita dan berdiskusi, seperti yang sudah saya jelaskan pada bab 1 tadi. Karena melalui sebuah cerita, politisi dapat menciptakan koneksi emosional dengan audiens atau menyampaikan sebuah isu politik dengan perasaan kepada si audiens. Dan dengan kemampuan bercerita juga memungkinkan politisi untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat luas. Serta melalui sebuah cerita, politisi juga sering menginspirasi audiens mereka. Dan cerita yang inspiratif dapat memicu tindakan kolektif dan membangun sebuah semangat komunitas. Sementara itu, diskusi memungkinkan seorang politisi untuk mendengarkan sudut pandang, kekhawatiran, dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan mereka serta kolaborasi yang produktif antara politisi dan masyarakat. Salah satu contoh tokoh politisi yang melakukan kampanye kreatif serta gemar bercerita dan berdiskusi dengan publik di media sosial adalah Anies Baswedan. Tepatnya ketika pemilihan umum Presiden 2024, beliau melakukan live melalui platform TikTok. Nah, strategi kampanye ini bukan dilakukan Pak Anies tanpa alasan, tetapi beliau ingin sistem kampanye ini dapat mengusungkan perubahan. Karena beliau percaya bahwa kampanye bukan hanya menempatkan banner atau baliho saja, tetapi berfokus pada pertukaran ide dan gagasan. Nah, dengan adanya diskusi atau live TikTok ini, beliau juga memberikan kesempatan kepada netizen untuk bertanya tentang berbagai hal. Bahkan beliau juga berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan politik serta isu-isu politik dengan cara yang lebih mudah diterima oleh generasi muda. Dan juga diskusi ini
bermanfaat untuk menciptakan lingkungan interaktif yang memungkinkan masyarakat merasa bahwasanya suara mereka didengar dan diperhitungkan, serta merasa lebih terlibat dalam proses politik itu sendiri. Nah, pada bab penutup, saya menekankan ulang bahwasannya politisi harus memiliki keterampilan berbicara yang baik, seperti bercerita dan berdiskusi untuk membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Karena melalui cerita dan diskusi, politisi dapat membangun hubungan emosional dengan audiens dan mendengarkan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana teknologi dapat menggiring opini dan partisipasi publik ditunjukkan oleh strategi kampanye Bapak Anies Baswedan yang mengutamakan diskusi serta pertukaran ide melalui platform digital atau platform TikTok. Maka dari itu, kampanye Bapak Anies yang sukses di media sosial menunjukkan bahwa komunikasi efektif dapat mengubah hubungan antar masyarakat dan politisi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.